Belum selesai masalah minyak goreng jelang Ramadan, harga gula pasir dan tepung terigu di Kabupaten Tuban, Jawa Timur merangkak naik hingga 20%. Kedua bahan pangan itu telah mengalami lonjakan harga 3 kali selama sepekan terakhir. Lonjakan harga kebutuhan dapur tidak hanya terjadi pada komoditas daging serta minyak goreng saja. Di Pasar Baru Kabupaten Tuban, Jawa Timur, harga sejumlah bahan pangan telah merangkak naik. Di antaranya adalah gula pasir dan tepung terigu. Gula pasir telah 3 kali mengalami kenaikan harga selama sepekan terakhir. Jika biasanya gula pasir dijual Rp12.000 per kilogram, kini mencapai Rp14.000 per kilogram. Sementara tepung terigu naik Rp1.500 per kilogram. Dari harga Rp8.000, kini naik menjadi Rp9.500 per kilogram. Mengikuti kenaikan tersebut, telur ayam juga kembali naik menjadi Rp24.000 per kilogram. Pedagang tak tahu pasti pemicu kenaikan harga bahan pangan tersebut. Mereka hanya menduga tingginya kebutuhan masyarakat terhadap gula pasir dan tepung terigu jelang Ramadan untuk bahan membuat kue Lebaran. Kan menjelang Lebaran ini udah banyak yang anak udah banyak yang membutuhkan. Banyak yang untuk buat kue-kue. Kenaikan diprediksi masih akan terus berlanjut hingga memasuki bulan suci Ramadan dan mencapai puncaknya saat Hari Raya Idul Fitri tiba. Dan pemirsa, kami telah terhubung dengan Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI. Dan Abdullah Mansuri, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Namun kami baru terhubung dengan Pak Firman. Pak Firman, tanggapan Anda, ini masalah minyak belum selesai, kemudian kedelai, belum lagi cabai. Sekarang harga gula dan tepung terigu ini mulai merangkak naik. Menurut Anda ini emang ada kenaikan atau ya rutinitas jelang puasa aja? Baik, Mbak Nisa, selamat sore. Pak Mansur, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan masalah gula, setelah saya tadi mendapat telepon dari teman-teman dari iNews TV, langsung saya melakukan komunikasi bersama teman-teman yang ada di daerah, yaitu pabrikan gula dan kemudian juga dengan para petani tebu, APTRI. Karena ini yang memang berkompeten untuk memberikan informasi yang akurat. Nah, tentang kenaikan ini memang terjadi dan ini kemungkinan ini tidak bisa selesai dalam waktu 1-2 hari. Bahkan mungkin kalau ini pemerintah tidak segera mengambil sikap atau tindakan cepat, ini sampai bulan April dan kemudian menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, ini akan terjadi gejolak harga yang sangat luar biasa. Bisa-bisa seperti halnya minyak goreng. Nah, penyebabnya apa? Saya tadi langsung berkomunikasi dengan pabrikan dan teman-teman APTRI. Stok di pabrik sekarang ini sudah mulai menipis. Nah, mulai menipis dan kemudian posisinya pabrik ini kan belum melakukan giling karena belum panen raya tebu, belum nebang. Nah, oleh karena itu kalau pemerintah ini tidak segera melakukan langkah-langkah untuk memerintahkan kepada perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan modern penggilingan gula yang telah mendapatkan izin untuk mengimpor raw sugar ini untuk segera menggiling raw sugarnya, maka ini akan terjadi rentan terhadap masalah ketersediaan gula. Ini yang dikhawatirkan. Nah, rata-rata pabrik gula, baik itu pabrik gula modern maupun pabrik gula seperti Trangkil dan Pakis, itu sekarang ini belum mau menggiling karena satu, belum panen tebu, dan kedua, bagi mereka yang memegang raw sugar itu, kalau mereka itu menggiling raw sugarnya sekarang, biayanya tinggi karena untuk beban bahan bakarnya itu yang berat. Maka itu karena biasanya bahan bakarnya itu lagi mahal, Pak. Ya, bahan bakarnya itu berat, apalagi sekarang bahan bakarnya ada kenaikan atau lagi sedang mengalami problem. Nah, bahan bakar ini mereka biasanya raw sugar itu nebeng pada waktu penggilingan pada
pada bulan April nanti. Nah, ini posisi ini yang betul-betul harus diantisipasi. Di sisi lain, dipicu juga ada kelompok-kelompok dagang tertentu lah gitu ya, yang memang ini mencari keuntungan, memanfaatkan daripada kekosongan ini, dan juga ibu-ibu rumah tangga. Nah, ibu-ibu rumah tangga ini juga punya andil, karena mereka itu tahu bahwa ini akan terjadi gejolak, maka mereka ikut membeli, memborong, bahkan bukan untuk dikonsumsi sendiri, tetapi mereka dijual secara online, karena dengan adanya media sosial, seperti kemarin yang waktu minyak goreng saya ke daerah pemilihan itu, dengan bangganya ibu-ibu tuh, Pak, saya sekarang ikut dagangan minyak goreng, saya lumayan dapat untung. Belinya dari mana ya? Dari minimarket, dari supermarket tuh bersama-sama keluarganya untuk membeli. Nah, posisi ini yang harus diantisipasi. Pengalaman daripada kemarin yang kelangkaan daripada minyak goreng, maka ini harus diantisipasi cepatnya, dan pemerintah harus mengambil tindakan cepat, memerintahkan kepada pabrik-pabrik gula modern yang telah mendapatkan alokasi raw sugar itu harus segera digiling. Nah, harus jangan soal nanti konsekuensi itu biayanya mahal, biar nanti pemerintah bernegosiasi dengan pabrikan, kan tidak selamanya mereka rugi. Biasanya kan raw sugar kan untungnya banyak. Nah, sekarang sekali-sekali lah mensubsidi dirinya sendiri. Jangan semuanya bergantung kepada pemerintah. Harus subsidi pemerintah, dikit-dikit subsidi pemerintah. Kasihan pemerintahnya nanti bebannya terlalu berat untuk semuanya harus disubsidi. Baik, karena pangan ini ya. Baik, saya ke Pak Mansuri. Pak Mansuri, kalau dari pedagang sendiri seperti apa? Apakah memang sulit mendapatkan stok dari distributor atau memang harganya mahal? Sulit didapat atau mahal? Atau dua-duanya? Ya, sebenarnya sejak 2 minggu terakhir kami sudah mengidentifikasi gula pasir ini menjadi persoalan di kemudian hari. Apalagi menjelang Ramadan, itu permintaan yang cukup tinggi, salah satunya adalah gula pasir ya, selain tepung terigu dan beberapa komoditas lain. Nah, ini terlihat sangat jelas sejak kenaikannya beruntun dalam seminggu terakhir ini. Jadi mulai 13.500 ke 14.000, sekarang 14.700 untuk Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek atau di wilayah timur kurang lebih sekitar 17.000 lebih bahkan. Ini menjadi catatan tersendiri bagi kami, dan kami sudah sampaikan sebenarnya ini persoalan yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah, karena bagaimanapun juga karena permintaan tinggi menjelang Ramadan, karena banyak masyarakat yang harus membuat jajanan, harus menghidangkan di awal-awal Ramadan, itu permintaannya kami pastikan naik. Ini sudah terjadi 10-15 tahun terakhir. Setiap awal Ramadan itu dimulai dari kenaikan beberapa komoditas tadi. Nah, ini sudah kami sampaikan, H-7 itu harus segera diantisipasi. Tapi ternyata memang respon pemerintah tidak cukup tanggap ya. Walaupun kami sudah tahu sebenarnya musim gilingnya itu kan Mei ya, 2022, dan tadi sempat disampaikan sama Pak Firman bahwa pabrik sendiri nggak mau melakukan giling sekarang. Kan kalau tidak salah kebutuhan nasional kita ini per bulan kurang lebih sekitar 250.000 ton kalau tidak salah. Nah, ini yang jadi persoalan. Di lapangan kondisinya tidak banyak stoknya, distributor juga menyatakan bahwa gula tidak banyak, sedangkan harganya cukup tinggi. Ini problematika yang terjadi di lapangan, Mbak. Baik, saya kembali ke Pak Firman. Pak Firman tadi dari IKAMI sendiri mengatakan bahwa 2 minggu sebelum pekan ini sudah memprediksi harga gula pasir akan menjadi masalah ke depannya. Ditambah lagi memang sudah belasan tahun terakhir tiap mau Ramadan itu pasti harga naik. Namun pemerintahnya yang nampak kurang tanggap. Sejauh ini seperti apa sih Pak strategi jelang Ramadan yang memang trennya harga-harga sembako selalu naik? Ya, begini Mbak Nisa. Memang event-event besar seperti Ramadan, kemudian Idul Fitri, Tahun Baru, Natalan, ini kan memang sebetulnya kan event-event yang menarik bagi kelompok pedagang tertentu untuk mengail untung yang lebih baik lah kira-kira itu. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan Ramadan atau sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya, ini kan kondisinya berbeda dengan sekarang.
Kalau tahun yang lalu itu kan anomali cuaca juga tidak se-ekstrim sekarang ini, atau kemudian juga tidak terjadi dampak-dampak lainnya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, saya sepakat dengan Pak Mansuri tadi, harusnya pemerintah itu sudah harus mengantisipasi, karena yang namanya Lebaran itu kan atau Ramadan kan setiap tahun terjadi. Dalam kondisi normal saja itu terjadi gejolak, walaupun bisa diatasi teman-teman di pedagang pasar dengan cara apapun gitu kan. Tapi sekarang ini ada problem tambahan, yaitu anomali cuaca atau kemudian yang lain-lainnya. Ini kan menjadi persoalan tersendiri. Katakanlah terigu tadi, ini ada perang Rusia Ukraina, padahal kita masih mengandalkan impor dari sana cukup besar. Ini harusnya kan diantisipasi. Nah, inilah yang saya pakai dengan Pak Mansur tadi, antisipasi daripada pemerintah yang sangat lamban. Oleh karena itu data produsen itu harus dipersiapkan. Berapa sih kemampuan kita? Kemudian ketika kemampuan produksinya itu hanya sampai di awal bulan April, ya tentunya pemerintah yang memberikan izin raw sugar itu harus diperintahkan untuk bulan Maret ini harus sudah memproduksi untuk stok. Nah, ini kan hitung-hitungan kan seperti itu. Nah, oleh karena itu ini yang harusnya, mumpung ini belum berlarut-larut, saya rasa usulan daripada para petani tebu tadi, pemerintah harus segera memerintahkan kepada pabrik-pabrik yang sudah modern ini segera melakukan penggilingan raw sugarnya supaya tidak terjadi persoalan yang sama dengan minyak goreng kemarin. Nah, nanti tentang masalah terjadi biaya tinggi, silakanlah antara pabrik yang selama ini sudah mendapatkan pasar untuk mengimpor raw sugar ini bicara dengan pemerintah bagaimana TikToknya antara pemerintah dengan industri besar. Tapi yang penting adalah masyarakat ini harus tersedia, karena menjelang Ramadan ini budaya masyarakat Muslim Indonesia ini kan selalu makan manis-manisan semua. Nah, ini yang saya khawatir kalau terjadi seperti yang tidak kita inginkan gitu. Baik, terima kasih Pak Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI, dan Abdullah Mansuri dari IKAPI telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam.